Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman Ngobrol Bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya menginspirasi. Kali ini sudah hadir di pinggir VJ Kak Dinda. Assalamualaikum Kak Dinda, apa kabar? Waalaikumsalam. Halo Kak, baik alhamdulillah. Masya Allah, senang banget kehadiran Kak Dinda di sini. Makasih banyak ya sebelumnya udah senang nyempetin. banget juga Kak, udah bisa diundang ke sini sama Kak VJ. Makasih Kak. Sama-sama Kak Dinda. Waduh, ini kayaknya kita akan bahas banyak hal ya seputar pastinya karir Kak Dinda dan juga beberapa tema kali ini, yaitu mengenai pro hijab muslimah, pro hijab model untuk muslimah. Kebetulan kita sudah hadir Kak Dinda sebagai hijabfluencer atau entertainer. Kak Dinda, sebelum kita ngebahas soal tema kali ini ya Kak Dinda, aku pengen tahu kesibukan Kak Dinda sekarang lagi ngapain aja. Oke. Halo teman-teman semua. Dipanggilnya apa nih Kak? Pemirsa BRTV. Pemirsa BRTV, oke. Pemirsa BRTV, kalau ditanya kesibukan Dinda, itu sih masih sama sih Kak, seperti sebelum-sebelumnya, yaitu photoshoot, video shoot, syuting. Kemudian kalau sekarang ini bahkan Dinda lagi ada beberapa proyeknya itu nge-private model-model anak-anak dan model-model muslimah juga untuk ikut-ikut ajang-ajang, misalkan kayak perlombaan atau pageant kayak gitu. Itu Dinda nerima nih untuk private-nya kayak gitu. Wah, ini menarik ya, berarti sekarang concernnya di bidang modeling gitu ya. Nah ini sebelum ngebahas soal yang concern Kak Dinda terkait kesibukannya nge-private, model dan lain sebagainya. Ini Kak Dinda terjun sebagai modeling, ini dari kapan Kak Dinda, boleh diceritain dong? Oh iya, jadi kalau ditanya dari kapan, itu sebetulnya udah dari 2016. Cuma waktu itu Dinda berawal dari ikut lomba di sebuah mall gitu Kak, di Jakarta, dan waktu itu dilalahnya kok tiba-tiba menang langsung juara satu gitu Kak. Tapi karena menang itu ternyata membuat Dinda nggak penasaran sama dunia modeling, kayak abis ikut menang karena mungkin baju Dinda saat itu paling bagus kebetulan gitu. Dinda menang terus Dinda kayak ya udah gitu selesai, dan baru tertarik lagi ketika 2017 pas udah selesai kuliah. Biasanya Dinda kan ikut organisasi, tapi pas udah lengser organisasinya Dinda bingung nih mau ngapain, masa kuliah pulang gitu, kayak ngerasa ada yang kurang gitu. Akhirnya Dinda cari kesibukan. Nah waktu itu nemu info di Instagram untuk ikutan lomba pemilihan ambasador sebuah brand gitu waktu itu, yaitu brand hijab lah. Jadi cocok nih untuk Dinda yang memang pengen fokus untuk tetap berhijab tapi berkarya gitu Kak. Makanya ikutan lomba itu, dan ternyata itu Dinda nggak langsung menang. Dinda nggak menang saat itu dan membuat Dinda penasaran. Akhirnya ikut lagi hampir setiap Sabtu Minggu tuh Dinda ikutan Kak, semua lomba di mall-mall gitu, untuk tadi punya ilmunya, terus punya pengalamannya juga, jadi bisa tahu oh yang bagus tuh yang kayak gini gitu. Tapi sebelumnya kepikiran nggak sampai pada akhirnya justru yang awalnya mungkin iseng untuk ngikutin lomba terus menang juara satu, terus sekarang bahkan jadi karirnya Kak Dinda gitu. Pernah kepikiran sampai sejauh itu nggak tuh? Sebenarnya sih kepikiran sih enggak, tapi kalau menyangka dan menargetkan itu ada Kak. Memang ketika Dinda memutuskan untuk oh yaudah nih aku mau ikutan acara ini gitu, sampai akhirnya Dinda ikutan setiap Sabtu Minggu itu, memang Dinda sudah menargetkan oh yaudah nih aku seneng di sini, aku suka di sini, dan aku merasa di sini tuh aku bisa memberikan banyak manfaat gitu dengan aku tetap menggunakan hijab aku gitu. Yang sebelumnya aku ikut kegiatan lain yang memang itu agak susah untuk berhijab gitu Kak. Makanya di sini dia merasa nyaman dan merasa diterima, juga bisa bermanfaat. Makanya Dinda targetkan oh yaudah di sini aku pengen jadi sesuatu lah gitu. Makanya Dinda fokusin sampai akhirnya bisa menang terus juga dikontrak di beberapa brand gitu, dan disitulah mulai bisa menginspirasi juga memotivasi perempuan-perempuan lain gitu Kak. Waduh, Masya Allah ya. Sebenarnya apa sih sisi dibalik manfaat dunia modeling selain mungkin menampilkan secara look aja gitu? Ada nggak sisi yang gimananya gitu? Oke, wah itu pertanyaan yang bagus banget Kak gitu. Karena ya betul, mungkin kalau kita awam kita hanya tahu model itu model cantik gitu. Sedangkan kalau yang sudah Dinda jalani selama ini gitu ya, kita cantik tuh sangat amat gak cukup Kak. Bahkan banyak model-model yang hanya bermodal cantik itu, misalkan maksudnya cantik dalam segi berpakaian dan wajahnya gitu ya, di makeup secara bagus, itu nggak melulu mereka yang menang atau mereka yang bisa dikontrak dengan brand-brand ternama gitu. Tapi justru yang punya value dan karakteristik tersendiri Kak. Jadi itu satu, model itu bukan hanya dari cantiknya tapi dari karakternya harus dibangun gitu. Kemudian yang kedua, attitude-nya Kak. Attitude-nya itu nggak bisa yang
semena-mena atau sembarangan gitu kan. Yeah. Memang kita harus punya attitude yang baik, karena ketika kita jadi model gitu ya, kita sama dengan menjadi public figure yang harus memberikan contoh yang baik gitu untuk orang sekitar kita. Makanya attitude itu diperlukan banget sama seorang model. Banyak banget semenjak Dinda menjadi juri juga Kak di beberapa acara gitu ya, itu attitude itu nggak bisa dipungkiri. Kalau mereka bagus tapi attitude-nya nggak ada, itu kita nggak bisa Kak membiarkan dia menang menjadi icon di acara itu atau di brand itu, nggak akan bisa gitu. Jadi yang pertama itu tadi, dan yang selanjutnya itu kita juga harus punya ya pengetahuan dan pengalaman, tapi yang paling terpenting juga dari niat Kak. Jadi kalau Dinda pribadi di kelas-kelas Dinda, di setiap acara yang Dinda datangi gitu ya, Dinda selalu menekankan bahwa kita sebagai model itu nggak bisa datang hanya untuk menang gitu. Kita harus punya niat dan tujuan yang lurus tapi juga luas gitu. Jangan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi harus ada kepentingan orang lain yang kita perjuangkan gitu. Kayak sepele kita datang ke sini mau menang, itu mau menjadi inspirasi buat wanita muslimah lain, itu kan udah luas ya Kak. Nah tapi kalau nanti kita sudah beranjak lagi ke acara-acara lain, kita pasti punya ide-ide lain dan niat-niat baru yang lebih luas dan lebih luas lagi. Itu sih Kak, jadi yang harus diketahui juga sama orang awam bahwa model itu nggak cukup cantik dan menarik secara visual, tapi juga dari dalamnya itu digodok juga loh gitu. Dan juga sisi lainnya lagi nih Kak, dari segi kepercayaan diri dan public speaking gitu. Jadi kalau hanya model cantik tapi nggak bisa menyampaikan kecantikan itu dengan kata-kata, dengan sebuah motivasi, edukasi dan inspirasi yang baik buat orang sekitarnya, itu juga kurang bisa kurang bisa dilihat gitu kalau di dunia model gitu. Berarti banyak aspek-aspek lain gitu ya. Berarti kalau cuman model cantik doang belum tentu bisa jadi modeling profesional juga ya. Iya, karena sebetulnya kan semua wanita itu cantik ya Kak. Memang apalagi sekarang tuh teknik make up sangat amat beragam gitu kan. Terus kayak kita semua bisa menyesuaikan dengan kebutuhan diri kita masing-masing gitu. Oh, make up yang bagus buat aku tuh seperti ini gitu. Jadi sebenarnya semua wanita itu cantik gitu. Tinggal tadi makanya cantik dari luar visual aja, dari baju dan make up itu nggak cukup gitu, harus dalamnya yang digodok dan terus dikembangkan gitu Kak. Oke, baik, luar biasa, Masya Allah. Nah Kak, ini kalau dalam dunia pageant gini ya, untuk ini kan berarti kan goalsnya adalah kompetisi ya, bagaimana dia mungkin di challenge pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dan lain sebagainya, biasanya kayak gitu ya ajangnya. Tapi setelah pemilihan dan dia menang, dinyatakan menang, misalkan Kak Dinda kemarin jadi juara 1 di ajang di perlombaan apa gitu ya. Nah itu setelah itu apakah ada sesuatu hal yang harus dilakukan atau mungkin ya udah digelar sandang pemenang aja atau gimana? Kalau untuk pertanyaan itu sebenarnya itu tuh balik lagi ke acaranya masing-masing, ke penyelenggaranya masing-masing. Apakah mereka punya programnya atau ya sudah memang hanya mereka untuk sekali event terus menjadi icon aja, wajahnya aja. Itu masing-masing ada karakter acaranya masing-masing Kak. Tapi kalau yang Dinda selalu adakan gitu, kalau misalnya Dinda yang mengadakan gitu, Dinda selalu setelah acaranya itu mereka ada tanggung jawab lain. Seperti kayak misalkan satu ada bakti sosial gitu, kemudian yang kedua mereka ada membuka kelas gitu. Jadi mereka bukan hanya menunjukkan mereka punya ilmu modeling gitu atau public speaking, tapi mereka Dinda berikan wadah untuk mereka mengajarkan lagi nih kepada teman-teman yang lain gitu. Kemudian yang ketiga juga ada untuk mereka melaksanakan job gitu atau pekerjaan yang sesuai sama kompetisinya. Misalkan Dinda ngadain kompetisinya itu Muse gitu, Muse Makeup, berarti Dinda akan menyalurkan mereka untuk ikutan acara pekerjaan-pekerjaan atau job-job yang menjadi model make up gitu. Nah itu harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kemudian kalau kompetisinya tentang MC atau acting, ya Dinda nyalurinnya untuk mereka syuting-syuting di entah itu web series atau itu di TV yang Dinda punya gitu dari kenalan-kenalan Dinda. Seperti itu sih Kak. Oke, berarti ini masuknya ke yang Faza Academy itu ya, yang atau ya ngomongin soal penyaluran bakat dari setiap anak-anak yang kakak iniin ya? Iya, jadi ada namanya Faza Academy dan juga Pro Hijab Model. Sekarang yang lagi Dinda concern itu yang Pro Hijab Model ini sih Kak. Karena kalau yang Faza Academy itu kan Dinda bersama dengan teman gitu. Nah kebetulan dengan teman ini kan kita ada keterbatasan ya Kak, keterbatasan waktu. Kita sering bentrok karena kita sama-sama sibuk gitu ya, sama-sama punya agenda masing-masing. Akhirnya sekarang Dinda disupport sama brand-brand juga dan teman-teman yang punya tempat, punya produk, punya
jasa lah ya gitu, fasilitas untuk yuk Din bikin yuk yang kamu sendiri nih supaya tektokannya enak gitu. Makanya Dinda buat yang namanya Pro Hijab Model untuk tadi lebih concern lagi dan lebih bisa lebih bisa explore sesuai dengan apa yang Dinda bayangkan gitu. Waduh, ini luar biasa, Pro Hijab Model. Ya, Berarti itu boleh dijelasin sedikit sebenarnya Pro Hijab Model itu semacam apa sih? Agensi kah atau apa gitu Kak? Oke. Pro Hijab Model itu jadi sekolah model Kak yang isinya khusus untuk perempuan-perempuan berhijab. Kenapa Dinda bilang perempuan-perempuan? Karena nggak harus mereka punya basic model Kak. Jadi boleh kalian nih mungkin yang masih bingung mau ngapain, terus pengen jadi content creator tapi belum punya ilmunya gitu kan, itu bisa banget di Pro Hijab Model karena mungkin memang judulnya model gitu ya, tapi padahal di dalamnya kita tuh belajar banyak hal Kak. Kita belajar public speaking, belajar acting, belajar nge-host, belajar juga content creator, influencer, terus kita juga belajar untuk menjadi seseorang model yang bisa berbagai job gitu Kak. Model make up, ya betul, model make up, model runway, model photoshoot, model, ya pokoknya banyak lah gitu, model endorse juga bisa. Intinya di Pro Hijab Model itu kita mengasah perempuan-perempuan untuk bisa berkarya, belajar, dan kita semoga bisa berprestasi gitu Kak. Oke, luar biasa. Ini menarik sih soal pembahasan tentang si kelas Pro Hijab Model ini Kak Dinda, tapi kayaknya kita akan jeda dulu sebentar ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.